melecehkan seorang kepala negara. Itu kan simbol. Apapun Pak Presiden suka maupun tidak suka, kita memilih atau tidak, itu adalah simbol negara kita. Presiden kita, bukan Presiden Demokrat. Meskipun Ketua Umum Partai Demokrat. Ya nggak apa-apa, anaknya sekjen juga nggak apa-apa. Toh itu dalam sejarah dunia baru sekali kan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema tentang etika politik atau depersonalisasi politik saya setuju. Saya ada kesulitan di zaman Pak Harto. Saya nggak akan ceritakan lah ya. Pokoknya berurusan dengan Gedung Bundar. Tapi tetap sampai gini hari saya nggak mau nyebut Soeharto, Pak Harto. Sampai apa itu waktu Pak Murdiono masih hidup, dia heran. Saya nggak kan, apalagi Pak Harto sudah nggak berkuasa kok diserang, diejek-ejek, di apa dan sebagainya. Nah, suatu hari Pak Harto kecewa, saya nggak datang lebaran. Saya bilang, saya kan nggak diberitahu bahwa saya harus datang lebaran, kan ada protokol di depan Pak Harto. Dia ditanyain, udah gini aja Pak Ridwan, kata Pak Mur, Pak Harto ini berpesan, kata Pak Harto, kalau sampean sakit atau keluarga sakit, silakanlah berobat di rumah sakit harapan kita. Terus saya jawab begini, Pak Mur ya, Pak Harto kok mau bantu saya nunggu saya sakit. Pak Mur dia bilang, Pak Mur dia udah jangkrik. Jangkrik dia tahu, jangkrik. Ya, ini anekdot aja man, nggak bisa ya. Apalagi bagaimanapun juga saya berbeda dengan pemerintahan SBY, tapi SBY kan kepala negara. Dalam posisinya sebagai kepala negara harus kita hormati. Dan saya terus terang saja dalam peluang ini saya ingin bertanya kepada Postel atau kepada BI, kenapa ada di uang gambar Pak Harto ada, gambar Pak Karno ada, presiden setelah itu nggak ada. Ya ini beliau adalah masing-masing ini adalah pernah kepala negara, kok nggak dipasang? Dan Pak Gus Dur nggak ada di uang, nggak ada di perangko. Pak Habibie ada di perangko, Ibu Mega ada di perangko. Tapi Pak SBY di perangko pun nggak ada. Hah? Oh enggak, bukan soal belum selesai tuh, yang lain-lain kan masih menjabat, ada itu kan jadi persoalan. Apapun setuju atau tidak setuju beliau sebagai kepala pemerintahan, beliau adalah kepala negara. Jadi itu menurut saya, lepas bahwa Pak SBY orangnya sabar, gitu kan, bahwa saya terhina. Saya terhina. Ya sebagai warga, saya nggak memilih Pak SBY, ya kan. Saya terhina, itu nggak boleh itu diucapkan kepada seorang kepala negara. Kita hormati itu, kita memilih itu. Rakyat Indonesia majority kan memilih, dia adalah presiden de jure dan de facto, jadi nggak boleh dikeluarkan kata-kata kotor gitu. Yang kedua, saya tidak rasistis ya, kita ini harus berhati-hati. Mesir itu latar belakangnya adalah persoalan native people, orang-orang Egypt dengan Ikhwan yang pendatang. Itu akar permasalahan. Juga di Suriah, orang-orang Tunisia dengan Bashar al-Assad ini dengan pendatang. Saya mohon maaf dengan ahli sejarah Islam, sejak zaman Muawiyah kan orang-orang native people itu kan tersingkir. Itu kan latar belakangnya. Kita ini kan cukup ramah tamah, tapi tercatat di dalam Rechtsgeschichte, di dalam riwayat hukum bahwa pernah di dalam undang-undang dasar itu ada kata-kata presiden orang Indonesia asli, ya kan? Bagaimanapun juga dihormatilah, ini kan persoalan etika. Sekarang presiden orang Indonesia asli itu bukan fakta hukum, tapi fakta sejarah. Tetapi itu telah menjadi opinion di hati orang, ya kan? Jadi kalau dikata-katain begitu, itu kan nggak bahaya. Ini kan presiden orang Indonesia, ini nggak bagus lah. Tradisi ini diteruskan. Walaupun saya mengerti latar belakang kenapa
yang bersangkutan sampai mengatakan Kristen sebagai pecundang dalam soal apa? Saya bukan membela SBY atau Partai Demokrat. Saya ingin bertanya, pecundang dalam soal apa? Pecundang kan lari malam dalam suatu pertandingan. Kapan dia lari malam? Dia belum menyelesaikan masalah gitu banyak, mah iya, ya kan? Tapi lari malam dia nggak pernah. Itu satu. Betul gak? Tinggal gerangan corong pelayu, kan dia nggak lakukan itu. Yang kedua, sebab fitnah apa yang dia sebarkan, kan itu. Jadi ini presiden saya nggak memilih, tapi saya harus mengatakan dia presiden saya karena dia presiden RI. Jadi situ satu. Yang kedua kali, Pak SBY menceritakan pengalaman dia dengan pemimpin negara Arab. Ya kan, tanpa maksud apa-apa saya kira, tapi mungkin ini yang membuat ketersinggungan. Dimana kata Pak SBY, kata pemimpin Arab itu, kenapa sih ada gerakan pakai Islam begitu-begituan, ngerusak? Itu kan menghina dua hal. Satu, menghina Islam, kedua menghina Arab, karena mereka pakai pakaian Arab, gitu. Kayak itu, mungkin Pak SBY kagak sengaja. Nah, orang kesinggung dong, ya kan? Kenapa itu disinggung, pakaian apa, pakai Pak SBY lagi. Tapi Pak SBY mengutip pemimpin Arab, itu pakaian kan orang Arab. Nah, memang itu pakaian Arab, orang Kristen juga begitu pakaiannya. Saya pernah di London lama ya. Saya kan ada kangen ya, pengen ngomong sini, paling nggak ngomong Melayu lah ya, ngomong Betawi Pak, jauh dah di London lama di sana. Saya kangen pengen ngomong, paling tidak ada kayak orang dari negara Islam, mayoritas Islam. Ketemu 3 orang pakai jubah, jenggotnya minta ampun, ayun-ayunan. Senang hati saya, senang lagu-lagu saya. Ya Allah, akhirnya kok kangenan gue terobatin. Assalamualaikum. Bukan. Halo. Mereka bertiga berbadan halo. Itu jadi bukan Islam. Jadi kata pemimpin Arab itu pakaian Arab, ya benar. Nah, jadi ini satu persoalan. Yang kedua, kita bisa membuat gerakan anti korupsi, kan ada salurannya. Ya kan, nggak bisa nih orang kita sangka korupsi, kita kepukin, kan nggak bisa. Saya juga bikin budgeting Metropolitan Watch, ya kan? Saya bikin itu karena banyak tampilan-tampilan anggaran di dalam APBD DKI yang nggak jelas, nggak ada nomenklaturnya bahkan. Tetapi kan nggak bisa dalam saya maki-maki kepala dinas, kagak bisa. Ada aturannya. Ketemu gubernur, ya kan, memang udah ditunggu, mana Pak Ridwan itu datang, ya kan? Dan sebagainya, karena cukup 57.000 item yang tim saya pelajari. Jadi Pak Jokowi sebenarnya sabar kita, nggak sedikit, dan orang-orang ini kan suka rela. Jadi kan mesti ke Pak Jokowi, nggak bisa sahaja satu. Gerakan maksiat, ya kan? Gerakan maksiat kan kurang tinggi. Gerakan anti maksiat ada yang lebih tinggi lagi, karena maksiat kan godaan setan. Kita mesti bikin gerakan anti setan. Gas namanya kan. Maksiat kurang tinggi. Orang bermaksiat karena digodain setan. Nah, penggodanya dong kita beri. Jadi jantung permasalahan setan, ya kan? Tapi gimana caranya ganyang setan ya, kagak kelihatan. Jadi masalah kita dudukin, jadi jangan kita main setengah, ya kan? Kalau maksiat akibat manusia lemah, jadi dia digoda-godain setan. Setan bilang maksiat tuh asik, ya kan? Ini manusia yang digodain setan, iya asik juga ya. Gitu. Jadi makanya kita cari penggodanya. Kalau di dalam bahasa politik zaman dulu namanya penghasutnya. Penghasutnya, atau di dalam bahasa ilmu politik, aktor intelektualnya. Aktor intelektualnya setan. Setan. Nah itu ya, fustun kan peralatan setan. Fustun itu infrastruktur setan. Jadi ini yang masih mendasar membahasnya. Nah, kemudian saya ingin memberi catatan tentang kafir. Saya belajar bahasa Hebron, bahasa Ibrani. Kafir itu artinya penyekutu, ya kan? Orang monoteistik tidak tergolong itu kan kafir. Itu bahasa awalnya dari bahasa Hebron, artinya penyekutu.
Jadi saya nggak tahu bagaimana gampang orang mengatakan menganggap orang punya kutu, itu kan harus ada pertanggungjawabannya secara linguistik. Itu epistemologinya itu bukan dari bahasa Arab, itu dari bahasa Hebron. Jadi dengan demikian yang saya ingin katakan, marilah kita anti apapun itu kita pegang hukum. Kedua, kita janganlah berpolitik atau janganlah kita beraspirasi diwarnai dengan kebencian. Jalannya kagak bakal mulus. Karena aura kita malah jadi aura setan. Kalau kita benci, kita marah, memaki-maki orang sana sini sana sini, jadi kagak sejalan dengan kebenaran yang mau kita tegakin. Kan gitu. Kita ini kan arak-arak kebenaran, tapi kita arak-arak kebenaran dengan kita membangkitkan aura yang busuk. Nggak bisa. Jadi dengan kelembutan semuanya, jadi dengan argumentasi. Jadi ini nggak bisa, lama-lama orang sudah tidak bisa menerima, apalagi orang dengan berkultur Jawa Tengah itu kan Temanggung, kan lain. Kita sendiri ngomong biasa aja kita hati-hati kan. Artinya kita bukan ngomong kare maksiat, kita pakai biasa aja dah. Kan kita nggak sembarangan juga ngomong sama orang, ya kan? Jadi karena itu kita pelihara. Ini sopan santun Indonesia. Indonesia bukan komunitas baru, komunitas lama. Saya jumpai banyak sekali makam-makam dari abad pertama Masehi, termasuk di Karawaci yang menghadap Yerusalem. Jadi kita ini bukannya baru. Ini bukan negeri baru. 37 sarkofagus ditemukan di Gianyar, 4 Kalimantan Timur, 1 di Gale-Gale, si Gale-Gale Samosir, 1 di Nias. Ini kan parau. Sarkofagus kan peti jenazah dari batu. 47 parau numpang mati di sini. Kalau ini bukan negara hebat, bukan di sini bukan negara sopan santun, gimana? Apapun pendirian kita, ya kan? Apa untuk hal-hal tentu saya debat, ya kan? Untuk yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk RUU tentang apa itu santet, kan saya debat keras, saya berdebat. Tapi kan saya tidak kata-katain orang. Kita habis. Dan lagi kita kalau kita membawakan sesuatu yang baik harus dengan cara yang baik. Nggak bisa dengan cara yang agak baik. Karena dari vocal presentasi saja, vocal presentation, saya ketahuan pas ini orang marah. Ya orang marah-marah kan bisa kita baca dari vocal presentasi orang marah-marah. Nggak bisa, yang kita bawakan adalah kebenaran langit kan. Jadi kan kita mesti ngomongnya kan mesti baik-baik lah kalau kata orang sini. Jadi ini nggak bisa. Kita sambut oke lah reformasi dengan keterbukaan, ya kan. Tapi keterbukaan itu kan ada aturannya. Di mana-mana juga ada. Nggak bisa kita menista orang, apalagi ya seorang yang dipercayai oleh rakyat sebagai pemimpinnya, pemimpin negara. Nggak bisa. Saya terus terang aja Pak, misalnya kata Pak Ruhut, Pak SBY itu kalau maju lagi masih tinggi elektabilitasnya, tetap saya kagak pilih Pak SBY. Jadi jangan tetapi apa yang saya anggap tidak layak dilakukan orang kepada dia, saya harus berbicara apapun risikonya. Ya kan, dia pemimpin, dia kepala negara, dia berhak ada di duit, berhak ada di perang koko, nggak ada, ya kan? Engkau suka atau nggak suka dengan politiknya, termasuk Ibu Mega nggak ada di duit, kan begitu. Kalau kagak ada yang kagak bisa yang goban ya, yang 50.000 kan, ya yang seceng aja. Ini yang seceng masih pati murah. Ganti yang pati murah udah kelamaan. Saya kira itu yang sebagai pengantar. Saya minta maaf, saya tidak bermaksud apapun juga, bermaksud politis apapun juga. Ini di Facebook gayus banyak. Apa? Di Facebook diulang banyak gayus. Oh gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, applause dulu untuk Pak Ridwan Saidi. Hari ini kita mendapat pencerahan baik sekali tentang etika, sopan santun, dan bagaimana menunjukkan sebuah perspektif perbedaan. Saya senang sekali Bang Ridwan sama Bang Ruhut bisa tertawa ngakak ketika Bang Ridwan bicara SBY saya tidak milih. Ya. Tapi itulah demokrasi, harusnya seperti itu. Perbedaan bisa ditertawakan.
tidak untuk saling mengejek ya kan bro, saya senang kenapa? Ini pembelajaran yang baik bahwa boleh nggak senang. Berkali-kali Pak Ridwan kan bilang, meskipun saya nggak milih, tapi ketika Pak SBY itu di kuyo-kuyo, ya itu presiden saya. Meskipun saya milih JK misalnya, itu presiden saya. Ini pelajaran tentang etika berpolitik 3 SKS dengan cara guyon. Ini menarik. Jadi marilah kita bangun kritik ketidaksukaan terhadap warna politik, tapi tidak dengan kebencian ya Pak. Gitu ini. Mungkin teman-teman bisa Bang Kartoyo, John, Pak Munif, mungkin Bang Kartoyo langsung, karena ini menarik sekali. Saya kira betul ini bisa 3 SKS tentang budaya politik. Sebenarnya kan menarik kalau ada FPI jadi tapi ya udah supaya tidak ARB nih. Saya nggak tahu